Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita tambahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Sebagian daripada rahmat itu adalah rahmat sehat, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat beliau min yaumil hada hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhina al-kiram rahimakumullah. Pada kali ini saya akan share berbagi tentang seorang wanita. Dalam hal ini adalah cemburu adalah tabiat seorang wanita. Betulkah? Mari kita kaji bersama. Jika seorang istri terbakar api cemburu, seorang suami harus benar-benar memaklumi. Tidak diperkenankan suami marah-marah dan gerah. Hadapi dengan sabar, lemah lembut, serta beri nasihat-nasihat yang menyentuh. Itu tandanya bahwa cemburu itu karena ia cinta pada Anda, pada kalian, pada suami-suaminya. Mengapa harus marah? Karena ia cinta kepadamu. Dari At-Taubari berkata, al-ghairata masamahun nisa'a fiha la'atubah alaihinna fiha lama jubilanna alaihin dhalik. Rasa cemburu wanita itu harus dimaklumi. Tidak ada hukuman bagi mereka, karena cemburu adalah tabiat atau bawaan seorang wanita. Terkadang rasa cemburu membuat akal wanita tertutup. Perbuatannya aneh dan tidak bisa diterima oleh logika laki-laki. Aisyah radhiyallahu anha berkata, anal ghira'a la tubsiru asfalal wadi bil a'la. Seorang wanita yang sedang marah ketika cemburu tidak bisa membedakan antara dasar dan puncak lembah. Artinya, ketika seorang wanita sedang dilanda cemburu, itu ia tidak bisa membedakan mana ujung, mana pangkal, mana yang harus diberikan
betulkan mana yang harus disalahkan, siapa yang harus dibenarkan, itu semua adalah karena sudah tertutup akalnya oleh rasa itu. Oleh karena itu, kita sebagai seorang suami harus bisa paham dan memaklumi itu. Berikut kisah hadis teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi istrinya yang saat itu dilanda cemburu, di mana salah seorang istrinya cemburu dan marah-marah, bahkan memukul hidangan makanan di depan tamu-tamu penting beliau. Tetapi beliau tidak marah dan justru membela istrinya dan memohon maklum pada tamu-tamu beliau. Kemudian dari Anas bin Malik berkata, pada saat Nabi Muhammad SAW bersama sebagian istri beliau, salah seorang dari Ummul Mukminin atau salah satu dari istri beliau mengirim satu piring makanan. Maka istri beliau yang pada saat itu beliau ada di rumahnya memukul tangan pembantunya hingga piring tersebut terjatuh dan pecah. Nabi Muhammad SAW pun mengumpulkan serpihan piring yang pecah itu dan mengumpulkannya, dan juga memakan semua yang ada di piring tersebut. Kemudian berkata, "Gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu." Kemudian beliau menahan pembantu tersebut sampai beliau mengambil piring lain dari rumah istri yang beliau ada di dalamnya untuk mengganti yang pecah dan menyerahkan piring yang utuh kepada yang dipecahkan piringnya, serta memberikan piring yang pecah kepada istri beliau yang memecahkan. Cemburu yang terlarang adalah cemburu berlebihan, cemburu yang selalu menimbulkan prasangka buruk pada suaminya, sampai akhirnya dia sering menuduh suaminya berbuat yang tidak ia lakukan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni itsm." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Akhirul kiram rahimakumullah, dari kisah tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kalau istri kita sedang dilanda hal yang demikian, maka hadapilah dengan lemah lembut, dengan kepala dingin, dan bahkan kita tidak boleh marah. Justru kita harus memberikan kenyamanan, memberikan nasihat kepadanya agar tidak semakin parah. Akhirul kiram rahimakumullah, perasaan itu adalah memang sudah menjadi sudah menjadi tabiatnya, kebiasaan, sifatnya perempuan. Maka kita harus maklumi itu. Karena kalau seorang istri sudah kehilangan rasa itu, maka justru itu diragukan. Artinya, apakah ia masih peduli pada kita atau tidak?
Oleh karena itu, banggalah, berbahagialah bagi kita para suami yang istri-istrinya masih punya bahkan sangat cemburu kepada perlakuan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Ini dikandung maksud jikalau kita kapanpun kita mendapatkan sebuah ilmu, baik itu hanya satu kalimat, satu kata, satu tema, maka sampaikanlah kepada orang lain. Berbagilah ilmu kebaikan kepada orang lain agar sama-sama mendapatkan manfaat daripada ilmu itu, dan insya Allah itu akan menjadi sebuah pahala kebaikan bagi kita yang membagikannya. Akhirul kiram rahimakumullah, silakan tolong di-subscribe, di-like, dan di-share. Terima kasih sudah menonton video ini, sudah belajar bersama kami. Jika kami banyak kesalahan, kekeliruan, baik yang sengaja maupun yang tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.